Salam damai, salam bahagia selalu. Ketemu lagi dengan Cak Don. Hari ini kita melanjutkan tentang apa? Konsep apa ini? Zaman yang tidak menentu. Nah, buku kemarin masih belum selesai. Masih meneruskan buku kemarin. Kita langsung aja ke tulisan. Zaman mengabarkan tentang zaman-zaman. Zaman itu bisa mengabarkan tentang zaman-zaman. Seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, bahwa zaman bergerak sangat dinamis. Bahwa zaman bergerak sangat dinamis. Dinamis sih kayak apa ya? Dia juga dapat berkembang dengan cepat. Yang satunya bergerak kayak ada kaki itu ya. Nggak tahu zaman model apa itu. Saya rasa Tuhan sangat didewasakan dengan perkembangan masing-masing zaman tersebut. Ini perlu kita pahami bersama-sama ya. Saya rasa Tuhan sangat didewasakan dengan perkembangan masing-masing zaman tersebut. Berarti masa Tuhan ada masa kanak-kanak? Ya, saya rasa atau yang kata-kata didewasakan di sini Tuhan lebih bijak atau lebih arif ya. Saya rasa Tuhan sangat didewasakan dengan perkembangan masing-masing zaman tersebut. Memang perlu difahami setiap Tuhan menciptakan sesuatu di satu zaman itu selalu melakukan inovasi di setiap ciptaan. Ketika di zaman Adam itu manusia itu masih kalah cepat dengan iblis. Di situ ada satu perkembangan lagi ketika di era Nabi Muhammad, iblis kalah cepat dengan zamannya Muhammad, karena kalau zaman Adam itu 7 kali lipat Adamnya yang kalah, tapi ketika pada zaman Nabi Muhammad itu ganti iblisnya yang kalah dalam pemahaman satu materi kehidupan. Terkadang Tuhan tidak dapat mengontrol zamannya sendiri. Terkadang Tuhan tidak dapat mengontrol zamannya sendiri. Nggak tahu kayak apa zaman yang sudah diciptakan oleh Tuhan sampai tidak terkontrol. Ya salah satu, nggak mungkinlah Tuhan bikin zaman tiba-tiba zaman itu penuh dengan bencana. Nah, ketika ada terjadi kematian yang amat besar, boleh jadi apakah ini yang dimaksud Tuhan tidak bisa mengontrol zamannya sendiri, atau di peristiwa ciptaan Tuhan tidak bisa mengontrol zaman yang dibikin sendiri, atau di zamannya Tuhan sendiri. Nah, saya juga nggak tahu yang dimaksud mengontrol zamannya sendiri, zaman Tuhan. Saya juga nggak tahu, belum ada wisata dimensi. Mungkin nggak tahu suatu saat kita wisata dimensi di sana di zaman Tuhan. Yang jelas ada satu zaman Tuhan sendiri juga tidak bisa mengontrol zamannya, atau juga di zaman ciptaan ada Tuhan tidak bisa mengontrol zaman di ciptaan. Ya kayak terjadi penghapusan penduduk bumi. Ya ada aja. Cuma disisakan yang sedikit. Ketika zaman Nuh itu apakah sedunia?
hanya ada manusia yang di kapalnya Nuh. Jadi Nuh dan sahabat-sahabatnya, Nuh dengan orang-orang yang masuk di kapalnya menganggap itu semua sahabatnya atau keluarganya. Itu apakah seluruh bumi manusianya itu dihapuskan. Saya juga nggak tahu apakah pada zaman Nuh manusia ini sudah tersebar di seluruh bumi atau tidak. Nah, itu kalau di zamannya Nuh. Apakah manusia, saya belum dapat berita tentang manusia apakah sudah tersebar pada zamannya Nuh. Ya, cari sendiri, ini butuh ilmuwan yang butuh orang yang melajari sejarah ya. Yang jelas pada saat itu kalau ada manusia itu tersebar ke seluruh bumi, padahal itu kesalahan kan ada di kaum Nuh sendiri, di lingkungan kaum Nuh. Kenapa harus sampai keseluruhan bumi dibikin banjir? Nah, ini kan kayak kalau benar manusia itu tersebar ke seluruh bumi, kesalahan ada di kaumnya Nuh, kenapa harus semuanya ditenggelamkan? Tapi boleh jadi apakah manusia hanya pada zamannya Nuh aja? Nuh ini kan sudah generasi 3 generasi dari zamannya Adam ya. Saya juga nggak tahu. Ya sudah, kita lanjut aja membaca tulisan ini. Sehingga Tuhan membutuhkan perbantuan di sekelilingnya, termasuk ciptaan-ciptaan yang dihadirkan di zaman tersebut. Oh, berarti zaman yang dimaksud ini zaman yang ada di ciptaan. Ternyata Tuhan itu membutuhkan perbantuan di sekelilingnya. Sekelilingnya apakah sahabat Tuhan yang lain? Ya, termasuk ciptaan-ciptaan yang dihadirkan di zaman tersebut. Tuhan merasa yang dapat mengatasi zaman secara langsung adalah ciptaan-ciptaannya, yaitu saat Tuhan kehilangan kendali untuk mengontrol zamannya tersebut. Jadi minta bantuan, apakah ciptaan itu berupa malaikat ataukah ciptaan itu berupa manusia, karena manusia ya perusak sekaligus bisa menjadi pengendali zaman. Jadi bisa pembenah menjadi pembenahan alam. Mungkin di situ Tuhan tahu bahwa di setiap manusia itu ternyata ada satu kemampuan bisa membenahi alam. Jadi saat Tuhan kehilangan kendali untuk mengontrol zamannya tersebut, harapan Tuhan adalah ciptaan-ciptaan tersebut yang membantunya. Kalau kita lihat satu bahasa ini, Tuhan mengharapkan ciptaan-ciptaan itu bisa membantu Tuhan. Baru tahu kalau ciptaan ini banyak bisa membantu Tuhan. Makanya ada banyak petugas Tuhan yang sering membantu Tuhan, boleh jadi untuk mengontrol zamannya. Itu kalau ketika kita lihat satu kasus yang ada di Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad di Thaif, itu ada tawaran dari malaikat Jibril untuk mengangkat gunung ditaruh di orang-orang Thaif, tapi Nabi Muhammad tidak mau, bahkan Nabi Muhammad berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah
petunjuk kepada kaumku, walaupun kaum Thaif tidak menerima tapi masih dianggap Nabi Muhammad kaumnya. Fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahuinya. Nah, itu zaman itu kan bisa aja diciptakan oleh Jibril untuk mengangkat gunung, membikin orang-orang Thaif itu habis. Tapi Nabi Muhammad tidak seperti itu. Artinya di sini Nabi Muhammad sudah bisa mengontrol jangan sampai terjadi sebuah bencana, sebuah kerusakan yang ada di kaum itu yang belum bisa menerima Nabi Muhammad. Apakah seperti itu? Ya, pertolongan ciptaan agar tidak terjadi kerusakan pada zaman itu. Mungkin bisa juga yang dikatakan tidak bisa mengontrol zaman, ya Tuhan harus minta perbantuan dari ciptaan. Memang banyak peristiwa alam ini, apalagi sekarang ini sering terjadi sebuah bencana. Apakah bencana itu bisa stabil atau ada satu sosok manusia yang bisa mengontrol bencana? Saya yakin nanti di akhir zaman Tuhan mengirimkan manusia-manusia yang bisa mengendalikan bencana. Tempat mana yang harus ada bencana, karena banyak satu tempat yang kemungkinan lupa akan Tuhannya. Oleh karena itu, dengan adanya sebuah konsep zaman yang tidak menentu, agar memberikan sebuah kabar kepada ciptaan untuk bersama-sama memperbaiki zaman yang belum bisa dikendalikan oleh Tuhan. Perlu difahami bahwa di akhir zaman ini banyak hal-hal yang tidak bisa dikendalikan oleh Tuhan sendiri. Maka Tuhan membutuhkan manusia-manusia, atau Tuhan mengkonsep manusia-manusia untuk membuat bagaimana zaman itu bisa dikendalikan dengan baik. Ternyata ada satu kerjasama antara Tuhan dan ciptaan untuk mengendalikan zaman menjadi zaman yang lebih baik. Sedangkan zaman menjadi ciptaan yang menonton dan mencoba untuk menstabilkan diri untuk menjadi zaman yang bijaksana dengan ciptaan. Jadi zaman ini ternyata berusaha untuk menstabilkan diri. Ingat, siapapun yang kenal zaman kemarin apa, orang itu akan zaman itu berkarakter apa? Berkarakter humoris dan lugu dan menyenangkan, ya. Harusnya siapapun yang mengenal dengan zaman itu harusnya mempunyai karakter seperti itu. Jadi lugu, humoris. Kalau kenal dengan zaman. Kalau ada orang yang cepat konflik berarti gak kenal dengan zaman. Berarti orang itu kalau nampak gak lucu berarti belum bersatu dengan zaman tersebut. Mungkin kalau kamu kenal sama zaman itu kayaknya kamu nampak lucu, mungkin nampak lucu dan lugu. Zaman sebenarnya juga perlu melatih diri untuk menjadi alat Tuhan yang dapat memperbaiki dirinya pula, yaitu memperbaiki zaman. Ini permasalahannya, kalau zaman itu tidak melatih, apa jadinya ya? Kan bentuk humoris kan harusnya lebih berkembang, ya, lugu yang lebih berkembang, ya. Berarti lugu itu bisa dikembangkan enggak ya? Ya, lugu tidak hanya wajahnya, nanti kata-katanya itu bisa lugu. Coba sering-sering mengaca, wajah saya ini lugu atau tidak ya? Dia sudah zaman itu sudah melatih diri, sudah memperbaiki dirinya. Jadi akhirnya tiba-tiba ganteng. Makanya kan di dunia ini kan ada kayak ada zaman-zaman tersendiri.
Jadi ada secara global, ada perbagian. Makanya zaman ternyata juga mempengaruhi wajah. Zaman bisa mempengaruhi wajah. Makanya kadang-kadang kenapa kalau orang Belanda itu tubuhnya segitu besarnya, orang Jawa begitu juga. Wajah orang Jawa dengan Bali itu pun kok ada perbedaannya. Orang Sunda dengan Jawa juga ada perbedaan. Itu secara wajah. Nah, ternyata di masing-masing wilayah itu punya zaman yang bisa mempengaruhi wajah juga. Jawa Barat yang mau ke sini mungkin nanti suatu saat akan terpengaruh Jawa Timur. Makanya wajah-wajah Jawa Timur itu wajah-wajah khas. Ya, Makassar bisa juga nanti menjadi wajah Jawa Timur. Ya, itu ada zaman yang bisa mempengaruhi ciptaan yang masuk di zaman itu. Karena keluguannya mungkin ya. Karena keluguannya. Sehingga gampang menyesuaikan, bisa menerima apapun begitu. Zamannya. Iya. Oh, akhirnya seperti itu juga. Harusnya, cuma kan orang itu kan selalu tidak nggak mesti memahami zaman, cara bersatu dengan zaman. Itu yang belum banyak dia terpengaruh oleh zaman. Kalau zaman itu humoris dan lugu, apakah mereka yang sudah bersatu dengan zaman nampak humoris dan lugu? Humoris itu mungkin apakah kata-katanya atau wajahnya? Wajahnya diam aja itu nampak humor ya. Ya, tidak sing ketok jengkel deh. Enggak seperti itu. Itu nek bersatu dengan zaman. Lugu itu bisa nampak wajahnya ya. Tapi bisa dikembangkan lagi dengan kata-katanya. Itu kan bisa menampakkan lugu. Wajahnya sudah lugu, ketika berkata-kata nampak lugu, ada hasilnya sangat menyenangkan. Ketemu orang-orang yang lugu. Tidak banyak dipengaruhi oleh politik, tidak banyak dipengaruhi oleh strategi yang membahayakan. Akhirnya nampak nggak lugu. Ya, Bu Sulih termasuk wajah humoris atau lugu ya? Humoris, dua-duanya aja. Iya, dua-duanya boleh. Pokoknya nggak ketemu mahasiswa sing gua teli. Wah, kalau itu beda nanti keluar. Oh, keluar apanya itu? Keluar Bu Sulisnya. Keluar aslinya. Sebab zaman adalah sebuah ciptaan. Maka zaman adalah salah satu rangkaian dari kisah pemimpin dunia untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Memang konsep ini kan adalah keluarganya pemimpin dunia kan. Saya anggap keluarganya bukan anak buahnya. Nah, kalau pemimpin dunia bisa membuat zaman itu bisa melatih diri, maka kemungkinan mempengaruhi orang-orang yang masuk di zaman tersebut menjadi sesuai dengan alur cerita akhir zaman. Maka ini perlu banyak bekerja keras PD ini ya. Bisa jadi melalui zaman, nah ini bisa jadi melalui zaman perbaikan akan dipermudah. Bisa jadi melalui zaman perbaikan akan dipermudah. Bagaimana kita bisa menciptakan zaman itu yang penting.
bisa jadi melalui zaman perbaikan akan dipermudah. Mestinya orang-orang yang di Al-Ghaid ini harus terhubung dengan zaman. Sudah mempunyai kemampuan apa? Ketika dengan zaman ini karakter orang-orang yang ada di zaman itu bisa menjadi baik. Nah, maka perlu ada kerjasama pemimpin dunia atau elemen konsep-konsep Tuhan yang diturunkan di akhir zaman saling bekerja sama untuk terhubung dengan zaman, ya akhirnya zaman itu bisa melakukan perbaikan di segala lini. Pemimpin dunia memanfaatkan konsep-konsep Tuhan yang telah dipersiapkan. Pemimpin dunia memanfaatkan konsep-konsep Tuhan yang telah dipersiapkan. Kalau nanti konsep-konsep yang sudah terinformasikan, mungkin pemimpin dunia akan lebih bisa memanfaatkan konsep-konsep Tuhan untuk melakukan perbaikan. Artinya bagaimana alur akhir zaman ini berjalan menjadi mulus. Maka zaman itu harusnya diajak kerjasama juga untuk melakukan perbaikan. Maka perlu zaman ini ketemu dengan Tuhan juga mestinya. Ngajak zaman. Sekarang di Indonesia ada berapa zaman? Kita nggak tahu apakah di Indonesia ini zamannya itu menjadi satu, kayak zaman Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi. Nggak tahu Indonesia Maju itu termasuk masuk reformasi, tapi punya zaman sendiri. Nah, di masing-masing daerah itu kayaknya membentuk zaman, ya, membentuk zaman tersendiri. Kadang-kadang kayak daerah istimewa Yogyakarta, daerah khusus ibu kota, ya, atau daerah istimewa Aceh, daerah istimewa Aceh itu ya. Seperti itu kan ada zaman tersendiri, nggak bisa disentuh dengan zaman global. Ketika ada seperti itu, maka itu juga harus diajak untuk dia diperbaiki, agar dia bisa memperbaiki ciptaan-ciptaan yang ada di zaman tersebut. Makanya zaman satu dengan zaman lain, tempat satu dengan tempat yang lain mempunyai zaman yang berbeda. Kenapa di Pulau Jawa lebih banyak pertaniannya itu bagus? Awal-awalnya ya, kalau di luar Jawa tidak, karena mungkin beda zaman. Tapi sekarang kan itu bisa bagaimana yang ada di Jawa juga bisa berlaku di pulau yang lain. Ya diolah kan, akhirnya ada ilmu-ilmu bumi seperti itu. Lihat unsur haranya akhirnya sama dengan unsur hara yang ada di Jawa. Tapi di Jawa sudah nggak seperti dahulu kala. Itu perlu diperbaiki zamannya itu. Perlu diajak menuju ke Tuhan. Oke, langsung diteruskan. Memang pemimpin dunia sangat sepakat dengan itu dah. Oh ya, memang pemimpin dunia sangat sepakat dengan adanya sebuah konsep zaman yang tidak menentu. Jika zaman sudah ditentukan dan digariskan tanpa perubahan, itu akan membuat zaman menjadi tidak indah dan tidak nampak cantik kreasinya. Ini baru ketemu saya ini ya. Jadi konsep zaman yang tidak menentu ini bisa dibikin zaman itu bisa lebih cantik dan lebih indah. Setiap ciptaan masuk di zaman itu untuk menjalani kehidupannya. Ini menurut saya baik banget ini konsep ini ya, zaman yang tidak menentu. Tinggal kita bikin
bikin zaman itu bisa menjadi zaman yang baik-baik aja. Makanya perlu perlu melatih zaman tersebut untuk selalu berbenah diri sehingga perubahan-perubahan orang-orang yang ada di ciptaan itu akan dirubah, dipercantik, diperindah, apalagi diperkosa kau lah ya. Dipermak ya boleh. Ini kayaknya asik ini kalau konsep ini benar-benar berjalan. Artinya ketika adanya konsep ini, maka zaman itu bisa dirubah sesuai dengan alur cerita akhir zaman. Nanti suatu saat teman-teman akan mendapatkan alur cerita akhir zaman. Tapi saat ini masih belum saya terangkan di sini tentang cerita akhir zaman. Dengan mana? Betul itu ya. Dengan adanya konsep ini, pemimpin dunia akan lebih leluasa untuk membuat kreasi-kreasi menuju zaman yang bisa jadi tidak sesuai prediksi, termasuk prediksi Tuhan sekalipun. Nah, ini jadi kita hajar yang suka meramal itu, yang mencoba memprediksi. Katanya Indonesia mau perang, dibikin zaman persahabatan Indonesia dengan Australia. Ya, ngengek bareng. Ngengek bareng di kali. Australia sama Indonesia. Iya. Banyak-banyakan ngengek. Dan jauh-jauhan kencingnya. Jauh-jauhan kencingnya boleh. Itu kan bisa dibikin begitu zamannya. Begitu temanku. Jadi wah ini kalau ketemu paranormal yang mencoba memprediksikan, kita rubah. Begitu. Kita rubah menjadi baik. Orang yang tua diprediksikan tua, nah itu nampak menjadi muda, itu perlu ada zaman tersendiri itu. Kire menjadi sugih. Itu perlu ada zaman tertentu, itu perlu kita ngobrol sama zaman ini. Perkembangan zaman bisa terisi melalui perkembangan masing-masing ciptaan di dalamnya. Perkembangan zaman bisa terisi melalui perkembangan masing-masing ciptaan di dalamnya. Perkembangan para manusia, perkembangan unsur alam, perkembangan tumbuhan, hewan, dan juga ciptaan lainnya. Masing-masing mempunyai suatu masa pengembangan diri. Lah itu loh. Masing-masing mempunyai suatu masa pengembangan diri. Seharusnya setiap pengembangan diri terkawal pula oleh energi Tuhan. Makanya setiap ciptaan di zaman itu kalau bisa ketemu Tuhan semuanya kayaknya dipenuhi dengan energi Tuhan kali ya. Energi Tuhan digunakan untuk lebih mudah terlaksananya proses sinkronisasi dan percepatan zaman menuju zaman kedamaian. Oh, berarti itu orang-orang Jombang sik ya kemarin ya. Belum berjalan semuanya sudah ketemu Tuhan enggak? Anginnya sudah ketemu Tuhan atau tidak? Ya, batu-batunya sudah ketemu Tuhan atau tidak? Apapun yang ada di daerah Jombang harusnya terus jalan. Setelah itu diperluas. Ya, diperluas lagi ke tetangga, diperluas lagi sampai ke Jawa Timur, diperluas lagi, begitu. Apakah nanti itu terjadi proses sinkronisasi tidak kalau mereka semuanya membawa energi Tuhan? Usaha-usaha ciptaan untuk mempermudah diri terhubung kepada Tuhan telah dilakukan.
mungkin saja langkah ini belum membawa dampak yang besar. Sebab ciptaan perlu berlatih dan mengetahui aneka ragam berita Tuhan. Oh, harus dilalui dari kita dulu. Harusnya ciptaan itu terus berlatih dan mengetahui aneka ragam berita Tuhan. Tapi belum sering dilakukan oleh teman-teman yang ada di Al-Ghaid. Hanya kepada bapaknya aja, tidak kepada Tuhan yang lain. Makanya proses untuk ketemu Tuhan itu masih ada perlu para ciptaan itu untuk mengetahui Tuhan yang lain. Untuk dapat mengendalikan Tuhan, untuk dapat mengendalikan Tuhan, banyak-banyaklah mengetahui tentang Tuhan. Untuk dapat mengendalikan Tuhan, banyak-banyaklah mengetahui tentang Tuhan. Jangan salah paham di sini ya. Ketika kamu mengenali Tuhan, maka Tuhan otomatis kita tahu sisi celah-celahnya Tuhan itu bisa kamu mengendalikan Tuhan. Kayak misalkan kamu sering ngobrol terus ngikuti apa yang dikehendaki Tuhan, itu tiba-tiba tanpa kamu mengendalikan Tuhan, Tuhan itu otomatis mengendalikan diri kita. Coba kamu mencintai Tuhan dengan tulus, otomatis Tuhan itu akan terkendali oleh rasa cintamu kepada Tuhan. Kalau sudah mengendalikan Tuhan, tanpa kamu harus ngomong apa-apa, enggak, tanpa harus menghipnotis Tuhan. Belum pernah dengar ya Tuhan dihipnotis ya? Ada tekniknya ini kayaknya. Dengan banyak dikenal. Ya, kenali Tuhan dengan baik. Cara menghipnotis itu. Kenali Tuhan dengan baik. Sudahlah, sampai bikin Tuhan kesengsem kepada kamu. Berbuat baiklah, hidupmu untuk banyak orang. Itu membuat Tuhan kesengsem itu. Iya, itu juga terhipnotis. Kan ada satu bahasa, innallaha lama'al muhsinin, innallaha ma'as sabirin. Itu teknik menghipnotis Tuhan. Nah, secara teori kan begitu. Kamu cukup sabar, maka Tuhan akan datang kepada kamu. Kamu cukup melakukan kebaikan-kebaikan, maka Tuhan akan mendatangimu. Tanpa kamu undang sekalipun, Tuhan otomatis akan mendatangi dirimu. Jangan suka ngambek. Itu sama juga mempersulit Tuhan untuk datang kepadamu. Kok gitu? Iya, kalau suka ngambek kan gimana Tuhan mau datang? Melewati fase zaman. Fase zaman. Oh, iya, makanya mungkin si zaman ini perlu belajar biar nggak ada ciptaan yang ngambek, biar banyak dipengaruhi oleh si zaman itu. Di briefing. Tuhan sangat senang apabila mereka banyak dikenali. Oh, menyenangkan Tuhan, otomatis Tuhan akan dikendalikan tanpa kamu harus mengendalikan Tuhan. Otomatis, karena sudah sistemnya begitu, sudah terlanjur ada innallaha ma'as sabirin, innallaha lama'al muhsinin, sudah terlanjur seperti itu. Kamu jadi baik, otomatis didatangi oleh Tuhan. Di antara perkenalan yang terbaik adalah perkenalan antara Tuhan dengan umatnya. Di antara perkenalan yang terbaik adalah perkenalan antara Tuhan dengan umatnya. Ya, kan masing-masing umat itu ada yang dikonsep oleh Tuhan. Misalnya kamu datang ke Maha Bijaksana, sudah ada berapa umat yang engkau konsep Tuhan? Gimana umatnya jenengan? Baik-baik enggak? Sudah terhubung dengan jamaah enggak? Ini kan tanya-tanya yang begitu.
Di antara perkenalan yang terbaik adalah perkenalan antara Tuhan dengan umatnya. Kami ucapkan selamat kepada zaman-zaman yang mengawal seluruh alam. Jadi setiap alam itu juga ada zaman. Kami ucapkan selamat kepada zaman-zaman yang mengawal seluruh alam. Selamat bekerja pula kepada para zaman setelah turunnya konsep ini. Maka perlindungan untuk zaman akan bekerja kepada kalian. Jadi otomatis konsep ini juga melindungi zaman-zaman. Hanya nanti kalian akan bersiap-siap diri pula. Akan banyak yang hadir kepada kalian. Mereka juga akan mengawal kalian, mengajak kalian kepada satu misi, yaitu misi penyelamatan. Ya, ini saya membayangkan seandainya zaman-zaman di setiap dimensi itu sudah tahu kabar konsep ini dan dia akan terlindungi, ya. Bahkan dia akan zaman-zaman akan diajarkan bagaimana bisa mempengaruhi ciptaan-ciptaan di masanya. Zaman tidak hanya digunakan bagi yang hidup, bagi yang tak hidup juga masih terkawal oleh zaman. Zaman tidak hanya digunakan bagi yang hidup, bagi yang tak hidup juga masih terkawal oleh zaman. Sehingga tidak menutup kemungkinan bagi siapapun akan mendapatkan fasilitas dari konsep-konsep yang telah disediakan Tuhan. Konsep-konsep Tuhan bekerja bebas tanpa terhalang oleh ruang dan tempat. Konsep-konsep Tuhan bekerja bebas tanpa terhalang oleh ruang dan tempat. Jadi konsep yang dititipkan di sosok akhir zaman itu bisa bekerja bebas tanpa terhalang oleh ruang dan tempat. Dimensi sekalipun menjadi wilayah yang diizinkan bagi konsep Tuhan bekerja di sana. Wow, keren kan? Dimensi sekalipun menjadi wilayah yang diizinkan bagi konsep Tuhan bekerja di sana. Enak ketika kamu bersama dengan konsep, misalnya tim jurnalis Tuhan itu bekerja dengan konsep, bisa menjadi guide, menjadi guide. Iya. Mereka akan melakukan penjemputan kepada isi-isi dari tiap zaman. Kerjanya tidak nampak, namun dia akan menampakkan Tuhan kepada masing-masing alam tersebut bila Tuhan mau menyadarinya. Kayaknya Tuhan ini Mempersiapkan banget. masih pingsan kali ya, kok belum sadar. Memang dari dulu Tuhan nggak mau menyadarinya, ya. Kerjanya tidak nampak, namun dia akan menampakkan Tuhan kepada masing-masing alam tersebut bila Tuhan mau menyadarinya. Izinkan berita-berita tersampaikan. Kutanyakan kepada masing-masing zaman, bagaimana kabar mereka dalam mengawal setiap keadaan alam. Mereka menjawab bahwa sebenarnya zaman sedang merindukan sesuatu, yaitu kerinduan untuk menerima sekaligus menyampaikan energi dari Tuhan mereka. Mereka menjawab bahwa sebenarnya zaman sedang merindukan sesuatu, yaitu kerinduan untuk menerima sekaligus menyampaikan energi dari Tuhan mereka. Tidak seluruh zaman telah menghadap kepada Tuhan.
dengan adanya ciptaan yang berada di dalam Yaman banyak bertemu dengan Tuhan, maka Yaman juga merasakan suasana menghadap kepada Tuhan juga. Mungkin setelah ini pemimpin dunia akan mengeluarkan banyak fasilitas kepada Yaman. Setelah ini ya. Mungkin, tapi mungkin ya. Mungkin setelah ini pemimpin dunia akan mengeluarkan banyak fasilitas kepada Yaman. Sebab konsep ini juga sebagai penyempurna rangkaian konsep penyelamatan alam. Siapakah di antara Yaman yang telah mengalami perkembangan ciptaan menuju ke Tuhan? Di antara kami yang telah banyak menghadap kepada Tuhan adalah zaman yang paling akhir, yaitu akhir zaman. Keterangan pembaca, pemimpin dunia sempat berkomentar, itu sudah lagu lama. Agar jangan mau dibohongi dengan akhir zaman. Karena zaman akhir adalah zaman yang banyak penipuan-penipuan. Gaplek pemimpin dunia ya. Wes sakmuna ya. Nggih, niku ae cukup. Gak usah kakek. Ya, semoga pengalaman dari teman saya ini bisa menjadi satu inspirasi bagaimana kita menghadapi zaman. Bagaimana penghuni Yaman menjadi penghuni terbaik. Apakah kalian termasuk akan menyupport Yaman menjadi zaman terbaik? Maka lakukan pertemuan kepada Tuhan kalian dan kenali sahabat-sahabat Tuhan yang lain. Maka kamu juga akan membantu Yaman tersebut untuk melatih dirinya. Semoga ini ada hikmahnya, semoga ini menjadi perenungan bagi kita semua. Salam damai, salam bahagia selalu, semoga keselamatan atas diri kalian semua.